Minasan, ohayo jiwa. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sosok anak muda inspiratif pada masa kini. Nah, sosok ini nih, selain menginspirasi dalam dunia pendidikan, ia juga seorang pengusaha dengan banyak bisnis-bisnis yang digelutinya. Jadi, tokoh inspiratif yang dimaksud adalah Jerome Pauline Sijabat. Jerome Pauline adalah seorang konten kreator dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1998 di Jakarta. Nama Jerome Pauline dikenal setelah memulai kanal YouTube-nya yang bernama Nihongo Mantapu, yang membagikan kehidupan pribadinya sebagai mahasiswa Indonesia di Jepang. Pada tahun 2022, Jerome telah menyelesaikan studinya di Universitas Waseda Shinjuku, Tokyo, Jepang, dengan mengambil program studi matematika terapan. Matematika bikin pusing. Wah, menarik sekali ya profil dari Jerome Pauline ini. Masih muda, tapi pencapaiannya sudah banyak. Keren. Nah, di sini siapa sih yang belum kenal sama cowok ganteng, tinggi, wangi, karismatik, pintar, sukses di usia muda juga? Siapa lagi kalau bukan Jerome Pauline? Di sini kita akan membahas sedikit mengenai latar belakang dari Jerome. Yang pertama, ada kehidupan awal dan pribadi dari Jerome. Jerome lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998. Ia merupakan putra kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Marojahan Sintong Sijabat dan Krisi Rahmensyah. Ayah Jerome adalah seorang pendeta yang saat ini melayani di Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit Surabaya. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Jerome lahir berdekatan dengan kerusuhan yang terjadi di Jakarta tahun 1998. Pada tahun 2001, keluarga Jerome pindah ke kota Malang, Jawa Timur, di mana saat itu Jerome mengenyam pendidikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak di Sekolah Taman Harapan Malang. Hingga pada tahun 2004, keluarga Jerome pindah ke Surabaya. Setelah pindah ke Surabaya, Jerome bersama saudaranya, Jehian Panangian Sijabat, ini mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Sekolah Intan Permatahati, Surabaya, dengan mendapat beasiswa. Pada tahun 2013 ini, Jerome mengenyam jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Surabaya. Ketika berada di kelas 2 SD, Jerome berkeinginan untuk berkuliah di luar negeri. Setelah lulus SMA, keinginan untuk kuliah di luar negeri tersebut mengalami kendala karena orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga Jerome mencoba mengambil program beasiswa. Mulanya, Jerome mengikuti ujian seleksi program beasiswa ke Universitas Teknologi Nanyang, Singapura di Jakarta. 2 bulan setelah tes, Jerome dinyatakan lulus seleksi, namun hanya memperoleh setengah beasiswa. Karena jumlah beasiswa yang akan diterima tidak penuh, Jerome membatalkan mengambil beasiswa ke Singapura. Jehian, kakaknya, menyarankan agar ia mengikuti program beasiswa dari sebuah perusahaan asal Jepang, yakni Mitsui Bussan, yang bisa memberikan beasiswa penuh. Jerome kemudian mengikuti ujian seleksi tersebut dan dinyatakan lulus untuk mendapat beasiswa dari program Mitsui Bussan Scholarship dan berkuliah di Universitas Waseda Shinjuku, Tokyo, Jepang, yang mendapat dukungan beasiswa sebanyak 18.900 per bulan. Pada tanggal 26 Maret 2022, Jerome lulus dari kuliah di Universitas Waseda setelah melaksanakan wisuda dan mendapatkan gelar Bachelor of Engineering atau Sarjana Teknik. Bulan Juli 2015, Jerome bersama kakaknya yaitu Jehian membuat akun resmi lain yang bersifat akademik bernama Med Q&A. Setelah mendapat dukungan yang baik dari berbagai pihak, mereka memutuskan untuk membuat akun resmi baru dan memuat materi dari mata pelajaran lain selain matematika. Jerome memulai kanal YouTube bernama Nihongo Mantapu pada bulan Desember 2017 bersama temannya asal Manado, Kevin Sendau. Pada awalnya, Jerome dan Kevin membagikan konten video yang membahas pelajaran bahasa Jepang. Akhirnya memutuskan keluar dari Nihongo Mantapu pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, dan digantikan dengan Waseda Boys yang beranggotakan Ryoma Otsuka, Tomohiro Yamashita, dan Yusuke Zakazaki. Pada tanggal 5 Maret 2023,
Jerome mengumumkan bahwa Waseda Boys yang beranggotakan Otsuka, Tomo, dan Yusuke akan bubar pada pertengahan 2024. Kanal ini mendapatkan Silver Play Button pada tahun 2018, Gold Play Button pada tahun 2019, dan Diamond Play Button pada tanggal 4 Januari 2023. Selain mengembangkan kanal YouTube, pada bulan April 2021, Jerome bersama Jaehyun membuka jejaring bisnis teh buah yang diberi nama Menanti. Menanti beroperasi hingga 26 Februari 2024. Sebelum Jerome memulai kanal Ningho Ngomantapu, ia telah memiliki kanal YouTube sendiri dengan video pertama yang direkam di dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada tahun 2016. 30 Oktober 2022, Jerome bersama YouTuber Nessie Judge merilis lagu berjudul Stay yang dinyanyikan oleh Nessie dengan bagian rap oleh Jerome sendiri. Lagu tersebut diunggah di kanal YouTube Nessie Judge. Sejak itulah Jerome mulai terjun di bidang musik. Selain membahas latar belakang keluarga, pendidikan, dan awal mula dia ber-YouTube, sekarang kita akan membahas prestasi dari Jerome Pauline. Yang pertama ada masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia pada bulan April 2021. Yang kedua, masuk dalam Fortune Indonesia 40 Under 40 pada bulan Februari 2023. Yang ketiga, IKP Awards 2020 untuk kategori Rookie of the Years Mantap Jiwa Indonesia International Book Fair 2020. Yang keempat, juara 1 Olimpiade Nasional Industrial Engineering ITS tahun 2016. Yang kelima, juara 1 Olimpiade Matematika Vektor Nasional Universitas Negeri Malang tahun 2015. Yang keenam, juara 2 Regional Olimpiade Farmasi Nasional di UNER tahun 2015. Yang ketujuh, juara 3 Olimpiade Matematika 2014. Dan yang terakhir, yang ke-8, pemenang 14 tahun Japanese Speech Contest Suginami Association. Oke, di sini pasti kalian penasaran kan, apa sih rahasia dibalik kesuksesan dan keberhasilan dari seorang Jerome Pauline dalam membangun bisnis Menanti yang telah ia rintis? Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa saja strategi keberhasilan dari seorang Jerome dalam menjalankan bisnis Menanti. Mari kita bahas satu persatu bagaimana strategi keberhasilan yang dijalankan oleh seorang Jerome Pauline dalam membangun bisnis Menanti. Untuk strategi yang pertama adalah ide. Nah, ide dari Francis Menanti Jerome Pauline ini berawal dari konten YouTube-nya yang berjudul Eksperimen Campur Minuman dengan Bahan Teraneh dan Ekstrim pada tanggal 30 Maret 2021 yang dilakukan bersama teman-teman satu kampusnya. Dari konten tersebut, Jerome mengungkapkan bagaimana ia menemukan rasa yang menurutnya enak dan menarik pada kakaknya yang melalui video call. Lalu ide tersebut ternyata bukan hanya bualan, tetapi benar-benar dikembangkan oleh Jerome yang kemudian pada tanggal 10 April 2021 dia membuka toko pertamanya yang bernama Menanti. Nah, beberapa hasil eksperimen Jerome yang dijadikan sebagai menu Menanti yaitu buah-buahan yang dicampur dengan teh, kemudian cheese cream yang kemudian banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Lalu untuk yang kedua terdapat tim. Nah, dalam bisnis Menanti ini terdapat 4 tim. Hal ini dijelaskan dalam podcast salah satu YouTuber yang bernama Raymond Jin. Dalam kontennya yang berjudul Dari Tukang Cuci Piring Sekarang Menjadi CEO Menanti bersama Jaehyun yang merupakan CEO Menanti.